Makhluk halus di Jawa bisa dikategorikan loh. Menurut antropolog Clifford Geertz, beliau membagi makhluk halus di Jawa menjadi 5 golongan besar. Nomor 1, memedih. Makhluk halus yang suka menakut-nakuti manusia, antara lain jerangkong, wedon, banaspati, jin, setan gundul, sundel bolong, dan genderuwo. Nomor 2, lelembut. Suka merasuki orang sehingga membuat korbannya kesurupan, sakit, gila, bahkan meninggal dunia. Nomor 3, tuyul. Makhluk ini berwujud anak kecil yang memberikan kekayaan kepada pemiliknya. Nomor 4, demit. Penunggu tempat-tempat keramat, menerima permohonan orang dari kekayaan hingga jodoh. Jika permohonannya terkabul, namun dia lupa menunaikan kaulnya, biasanya berupa tumpeng yang diserahkan ke kuncen, demit akan menagih janji dan datang dalam rupa seekor ular hitam. Nomor 5, danyang. Roh pelindung yang menetap di suatu tempat, menerima permohonan orang dan sebagai imbalannya menerima persembahan sesajen. Biasanya tokoh yang sudah meninggal seperti pendiri desa atau orang yang pertama membuka lahan. Pernahkah kalian mendengar kata danyang? Danyang dalam kepercayaan Jawa adalah roh halus yang dipercaya melindungi suatu tempat atau wilayah tertentu, seperti pohon, gunung, mata air, desa, mata angin, atau bukit. Peran danyang adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai pelindung. Kedua, sebagai pemimpin. Tak jarang juga peran danyang sebagai penentu kepala desa. Danyang biasanya dimakamkan di dekat pusat desa, yang kemudian menjadi tempat suci yang disebut punden. Punden biasanya menjadi tempat yang dihormati dan seringkali diberikan sesaji sebagai bentuk penghormatan kepada danyang. Kepercayaan kepada danyang merupakan bagian dari animisme Jawa yang percaya pada keberadaan roh-roh halus dan leluhur. Upacara adat Jawa sering diadakan untuk menghormati danyang sebagai pelindung desa, seperti pada bulan Suro dan Ruah. Tahukah kalian tentang Nyi Blorong? Blorong adalah sosok mistis dalam mitologi Jawa. Umumnya dikenal sebagai Nyi Blorong. Nyi Blorong sering digambarkan sebagai putri ular dengan kekuatan gaib yang luar biasa. Ia diyakini memiliki kemampuan untuk mendatangkan kekayaan bagi orang yang menjalin hubungan dengannya. Nyi Blorong juga dikenal sebagai panglima dari Ratu Pantai Selatan dan memiliki pengikut dari berbagai makhluk halus. Asal-usul Nyi Blorong. Ada beberapa versi cerita tentang asal-usul Nyi Blorong. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah anak dari Nyi Mas Dewi Ranggita, putri dari Raja Caringin Kurung ke-11 Prabu Jaya Cakra. Versi lain menyebutkan bahwa Nyi Blorong adalah anak angkat dari Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Nyi Blorong terkenal dengan pesugihannya yang menggunakan cara-cara yang tidak lazim. Ia diyakini meminta hubungan seksual dengan orang yang ingin mendapatkan kekayaan, dan sebagai imbalannya, Nyi Blorong akan meninggalkan kepingan emas. Namun pesugihan Nyi Blorong diyakini memiliki konsekuensi yang mengerikan, seperti kehilangan anggota keluarga atau bahkan nyawa. Pernahkah kalian mendengar tentang kata buto? Buto dalam bahasa Jawa mengacu pada makhluk halus atau hantu, seringkali digambarkan sebagai raksasa atau makhluk yang menyeramkan. Buto dapat diartikan sebagai roh orang yang meninggal atau makhluk halus yang jahat atau bahkan raksasa dalam cerita pewayangan. Buto Ijo adalah salah satu contoh hantu buto yang paling populer di Indonesia, terutama di Jawa. Buto Ijo digambarkan sebagai raksasa berwarna hijau yang sangat ganas. Meskipun sering digambarkan sebagai makhluk jahat, ada kepercayaan bahwa buto juga bisa bersifat ramah dan melindungi manusia. Cerita tentang buto seringkali muncul dalam cerita rakyat dan legenda Jawa, serta dalam pertunjukan wayang. Kepercayaan terhadap buto masih ada di beberapa daerah di Jawa dan seringkali dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu seperti kuburan atau hutan. Beberapa orang percaya bahwa buto dapat diusir dengan menggunakan mantra atau jimat.